Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semua. Kita mulai pembelajaran pada siang kali ini, melanjutkan materi yang kemarin, yaitu gambar proyeksi, gambar bangunan sipil. Jadi dari sistem klasifikasi gambar, seperti yang kalian tahu ya, dan bisa dilihat di sini, itu ada yang multi view dan juga single view. Bapak, dua dimensi kok bisa multi view, padahal dua dimensi kan hanya menampilkan garis X sama Y saja. Jadi garis sumbu X ya dan sumbu Y. Kalau ini kok malah single view, padahal ini bisa menampilkan X, Y, Z, maupun lain sebagainya. Karena multi view ini itu kenapa dikatakan multi view? Karena kita bisa melihat objek ya, gambar, entah rumah, bangunan, atau yang lain, itu dari beberapa view atau beberapa tampilan. Misalnya kita punya gambar bentuk rumah ya, itu kita hanya bisa melihat secara dua dimensi, itu tampak atasnya saja, tampak depan, dan juga tampak samping kanan, kiri, belakang maupun bawah ya misalnya diperlukan. Jadi itu merupakan tampilan ortografis. Nanti kita bahas lebih lanjut. Jadi tampilan ini dua dimensi untuk menggambarkan satu objek tertentu itu membutuhkan beberapa view ya, pandangan atau tampilan di layar Terus yang single view itu apa? Single view itu nanti tampilan tiga dimensi. Itu ada beberapa jenis ya, yang aksonometri itu berskala ataupun yang tidak berskala atau perspektif. Di aksonometri itu nanti dibagi menjadi tiga, yaitu isometri dengan tiga sudut yang sama. Dari 180 derajat dibagi tiga, otomatis semuanya menjadi 60 derajat. Jadi untuk yang isometri itu pasti 60 derajat. Untuk yang dimetri itu mempunyai dua sudut yang sama. Misalnya di sebelah samping kanan kiri 30 derajat, yang tengah 120 derajat, atau samping kanan kiri 50, yang tengah 80. Itu dua sudut yang sama. Pak, misalnya saya mau dua sudut sama itu 60-60, lah itu bukan dimetri, tapi balik lagi ke isometri, karena hasilnya yang tengah nanti itu juga 60. Makanya sudut yang sama selain dari 60 derajat. Lebih besar atau lebih kecil itu boleh. Terus untuk yang trimetri itu ketiga sudutnya itu berbeda-beda. Itu trimetri. Terus untuk yang gambar perspektif secara tiga dimensi ya, ini juga nanti dibagi menjadi tiga, yaitu yang mempunyai satu titik hilang, dua titik hilang, dan tiga titik hilang. Nah, fungsi titik hilang itu apa? Kita bahas di perspektif. Jadi yang tidak berskala, jadi kita tidak bisa menentukan ukuran sisi belakang, samping, dan lain sebagainya. Itu tidak bisa. Terus untuk gambar perspektif ya, ini semua garis terhubung ke satu titik. Itu untuk yang isometri. Jadi semua gambar yang dilihat oleh mata manusia dan tertangkap kamera selalu terhubung dengan satu, dua, atau tiga titik mata. Jadi pandangan titik mata kita itu menghadap ke mana. Jadi garis-garis itu dihubungkan ke satu atau dua atau bahkan tiga titik tertentu ya, yang sama atau seimbang. Itu disebut perspektif. Terus untuk proyeksi, nah ini untuk proyeksi ya, tadi aksonometri itu gambar yang dapat diimajinasikan dengan pandangan yang frontal, disebut proyeksi. Ini terlihat agar gambar tersebut berskala dan terukur. Jadi untuk menampilkan berapa sih ketinggian dinding lantai 1 dari tanah misalnya, atau ukuran jendela, ukuran ruangan nanti misalnya di denah atau di gambar-gambar yang lain, itu untuk menentukan ukuran-ukuran dari setiap gambar yang telah digambarkan. Itu namanya proyeksi. Terus ini ya, untuk beda antara perspektif dan proyeksi, itu untuk perspektif
itu gambarnya realistis secara 3 dimensi. Jadi tampilannya bisa menampilkan gambar secara real ya. Kalau untuk gambar proyeksi, imajinatif dan terukur, hanya tampilan tampak ke depan dan samping, belakang, atas. Untuk 3 dimensi, apakah bisa kita menggambar atau menggambar ya, menggambar 3 dimensi secara terukur. Jadi kenapa sih memerlukan perspektif? Kenapa perlu proyeksi? Karena kita dapat menampilkan 3 dimensi itu dalam 2 dimensi. Paham nggak deh? Jadi gambar 3 dimensi ini kita print. Printnya itu dalam bentuk 2 dimensi. Ya. Jadi menggambarkan secara realistis gambar 3D dalam bentuk 2D. Nah, itu namanya perspektif ya tadi. Jadi nggak harus gambar 3 dimensi yang kita realkan. Jika kita bentuk 3 dimensi, nanti kalau bentuknya skalatis, bentuknya nanti seperti maket ya, maket atau yang sudah kita bahas di pertemuan yang pertama. Terus gambar 3 dimensi tadi, apakah bisa diukur, apakah kita bisa menggambarkan dengan cara terukur atau terskala ya. Nah, itu menggunakan gambar aksonometri itu. Jadi dibuat dengan sudut pandang tertentu. Ini perbedaannya perspektif, ortografis, dan aksonometrik. Sebentar, saya tampilkan untuk gambar SketchUp-nya supaya lebih jelas. Ada yang ingin ditanyakan atau didiskusikan sebelum kita lanjutkan? Tidak, Pak. Sudah paham? Belum. Berarti kalian belum baca. Kalau yang sudah membaca ada berapa tugas? Satu, Pak. Mau berapa tugas? Baru satu, Pak. Satu aja, Pak. Oke, sebentar. Oke, sudah terlihat? Apakah terlihat? Sudah. Sudah, Pak. Oke, jadi ini contoh rumah ya, tipe 42. Nah, ini tampilannya deh. Tampilan realnya sebenarnya itu, nah, tampilannya kan 3 dimensi, walaupun ini kelihatan sampai yang bagian pondasi ya. Nah, jadi di tampilan ini itu bisa nggak kita menampilkan secara 2 dimensi. Jadi gambar 2 dimensi yang disusun itu nanti beriringan. Jadi tampak depan ini ini sebenarnya masih proyeksi ya karena dia ada titik hilangnya. Jadi walaupun melihat tampilan ini ya titik hilangnya itu di belakang sini deh. Karena kita tahu ini garis ini ya itu garis yang di area depan ini. Nah, tembok ini menuju ke satu titik tertentu miring. Miringnya ke sana, ini juga arahnya ke sana. Kalau kita menampilkan tampilan yang 2 dimensi, nah itu yang seperti ini, yang ortografis tadi. Jadi hanya tampilan yang benar-benar menampakkan garis-garis secara 2 dimensi. Tampak samping kanan, kiri, maupun belakang, misalnya. Samping ya. Jadi kelihatannya garis-garis ini ya, garis-garis hanya seperti ini. Jadi nanti jika kalian tugasnya sudah sampai ke tugas merancang rumah bangunan sederhana, yaitu tampilan dari sisi sebelah kanan atau sebelah kiri nanti seperti apa sih garis-garis yang muncul itu ada di sini. Ini sebenarnya nanti saya jelaskan di pertemuan selanjutnya. Kita menampilkan ini saja ya, gambar perspektif.
Terus di sini juga kita set untuk 2 poin ya, 3 dimensi, 2 titik. Nah, jadi titiknya ke sana dan kemana ini? Ke atas ya. Karena yang area vertikalnya ini juga nanti ke satu titik tertentu. Jadi bisa dilihat di sini. Terus, oh iya ini ya 2 point. 2 point, jadi ini garis yang vertikal dan horizontal ini bisa terlihat dari apa bila diteruskan ini sampai ke satu titik ya, titik pandangan tertentu. Jadi itu untuk perspektif. Walaupun kita menggambarnya nanti secara 2 dimensi, secara 2 dimensi ya, ini bentuknya seperti apa. Nah itu kita juga harus mempunyai gambaran real secara 3 dimensi. Ya. Bentuk-bentuknya nanti seperti apa sih, tampak samping, belakang hanya seperti ini, garis-garis. Nah, jika kita lihat di gambar yang perspektif, nah itu kan dia lebih real ya, tampak depan juga ada tambahan garis-garisnya. Nah, itu nanti kita ke sana nanti. Cuman untuk pembelajaran ini, ini ya tadi perbedaannya perspektif ortografis itu tampilan yang secara 2 dimensi dan aksonometri yang tidak mempunyai titik hilang ya. Jadi ukurannya ini juga bisa diukur. Terus proyeksi ortografis ini adalah proyeksi bidang dengan arah penglihatan tegak lurus bidang gambar maupun bidang permukaannya, 2 dimensi terukur dan skala. Jadi contohnya itu gambar denah tanpa potongan itu termasuk proyeksi ortografi. Jadi gambar-gambarnya itu digambarkan hanya garis XY secara 2 dimensi. Jadi ini realnya, tapi nanti di tampak depan penggambarannya samping kanan kiri itu terlihat dari sisi tadi. Jadi dari sisi manakah yang akan kita lihat? Dari depan berarti hanya tampilan yang area depan. Nah ini ortografi juga nanti ada 2 cara, yaitu menggunakan Eropa dan Amerika. Pakai Indonesia boleh nggak, Pak? Indonesia itu seperti apa? Jadi secara umum itu memang untuk proyeksi ortografis ada 2 ini ya yang digunakan di dunia. Jadi yang pertama tampak depan, terus samping kanan, samping kiri, dan muka. Nah, ini melihatnya dengan jalan bendanya diberi sinar secara tegak lurus sehingga bayangan diterima oleh bidang gambar. Nah, jadi ini ya. Misalnya kita sorot center dari sini, dari sisi kiri ya. Berarti nanti tampilannya hanya dari seperti ini. Terus yang kita lihat dari sisi depan, seperti yang di sketch up tadi ya. Terus untuk Eropa, ini misalnya gambarnya itu berupa gambar balok, ukuran panjang 8, lebar 3, tingginya 5, lebar 3, tinggi 5. Nah, jadi di tampak depan, kita berarti lihat hanya dari sisi depan. Di sisi depan berarti hanya ada panjang dan tinggi. Sisi samping ya. Berarti area ini hanya lebarnya 3 dan ketinggiannya 5. Sisi muka tampak atas ya. Tampak atas berarti hanya panjang dan lebar. Nah, ini yang kita gambarkan secara ortografis secara Eropa. Terus ini juga ya yang tadi, kalau gambarnya seperti ini kan lebih mudah ya tadi, balok atau bangun ini, gambar bentuk seperti ini ya, muka, berarti muka tampak atas ya, tampak atas, itu kita melihat garis ini dan ini, 2 garis saja. Itu dilihat di area sini. Depan ya, depan ini sama ini, dan sisi samping
letter L, nah, bentuknya juga sama letter L. Terus untuk Amerika, ini proyeksi cara melihatnya dari titik-titik benda ditarik ke mata kita secara tegak lurus. Jadi kalau tadi Eropa itu mata kita melihat ke benda ya. Kalau yang Amerika itu melihatnya dari titik-titik benda ke mata kita menggunakan tegak lurus memotong gambar transparan atau kaca. Ini areanya tadi depan, muka atau atas, terus samping kiri, kanan, belakang, dan juga tampak bawah. Kayak bangun ruang ya, yang di pelajaran di SD, nah, di bangun ruang itu dibentuk-bentuk, membentuk kubus atau membentuk balok, atau sama seperti itu. Jadi ini proyeksi ortografis Amerika. Ini tampak atas ya, tampak atas atau muka itu tadi, terus ditarik garis-garisnya di tampak depan. Jadi depannya ini seperti ini, terus samping kanan berarti penggambarannya juga disesuaikan dengan sudut-sudut atau yang kita lihat dari sisi kanan yang ada di sini. Nah, jadi dari sini kita melihat ke arah sana, itu dari sisi samping kanan. Terus yang samping kiri juga sama ya, kita melihat ini. Berarti area yang ini itu berbeda ya, karena tampilannya ini. Jadi samping kiri juga kita lihat hanya garis ujung ini depan, dan 2 garis ini. Kalau ini kan untuk gambarnya, yang area yang besar sini itu nggak kelihatan. Terus yang ini, yang area kecil, kita lihat dari samping kiri itu tidak kelihatan. Ini untuk tugasnya mudah sekali. Ada yang ingin ditanyakan? Jadi kalau kita lihat secara dimensi tadi, jadi tampak atasnya itu hanya melihat yang seperti ini. Jadi dari atas samping kanan. Nah, gambarnya ini juga kita lihat dari sisi kanan. Samping kiri, maaf belakang. Samping kirinya ini kan berbeda. Tampak samping kanan dan kiri dan belakang. Seperti itu. Jadi mudah deh. Oke, yang raise hand silakan. Muhammad. Pak, izin bertanya. Boleh. Biasanya untuk dalam proyek-proyek begitu Pak, itu menggunakan gambar apa Pak untuk mendesain bangunan itu pakai proyeksi yang ortografis atau yang perspektif? Terima kasih. Oke, yang sampai 2 dimensi ya, 2 dimensi berarti ortografis. Ortografis nanti menampilkan semuanya ya, Dek. Jadi bukan hanya yang tampak saja dari dalam, tapi nanti ada detail-detailnya. Misalnya denah ya, benar, share screen-nya. Ini saya pakai SketchUp karena untuk menggambarkan saja ya, Dek, tampilannya supaya kita juga lebih paham. Jadi di tampilan ini, benar. Ini kalau kita lihat kan hanya tampak ya, tampak depan, belakang. Sebenarnya materi besok sih. Jadi bisa kita lihat potongan misalnya. Potongan itu apa sih? Nanti apa yang memotong di sumbu garis potongan. Jadi misalnya kita ingin mengetahui ketinggian ya, ketinggian dinding, plafon berapa. Nah, ini kan bisa kita lihat. Jadi tampilan ortografis tadi itu bukan hanya ditambah, tapi nanti sampai ke dalam detail potongan dan lain sebagainya. Jadi ini ketinggiannya ini berapa, itu bisa digambarkan di sini. Ukuran pondasi, kedalaman, nah, nanti di potongan itu jelas. Sebenarnya ini materi besok. Terus ya besok saja. Ya jadi
Di proyek memang perspektif ya, yang untuk perspektif itu digunakan untuk menampilkan gambar atau bangunan serta benda tersebut secara tampilan 3 dimensi. Jadi 3 dimensi dari eksterior ya. Nanti 3D juga ada eksterior, interior jika memang ada proyek interior di dalamnya. Kalau memang tidak ada, kita tampilkan 3D-nya di eksterior. Jadi gambar jadinya itu nanti seperti apa sih proyek tersebut, lah itu digambarkan secara perspektif itu tadi. Nah, gitu deh. Oke Pak, terima kasih. Yang lain silakan. Kayaknya sudah paham semua ya. Memang materinya sedikit saja. Sedikit, tugasnya juga sedikit. Bertanya, Pak. Ya, silakan. Kan untuk tugasnya itu digambar semuanya itu, Pak. Apa tugasnya bagian tampak 2 saja? Tugas. Wah, rajin sekali Theophilus. Jangan-jangan sudah jadi tugasnya. Jadi, Pak. Mantap. Oke, jadi ini ya nanti di dalam etiketnya tetap sama, kalian menggambarkan ini. Jadi ini ya ukuran-ukurannya, sudut-sudutnya sudah ada semua dalam satuan senti. Nanti ini tinggal ditarik garis dan juga yang ada di sini ya. Ditampak samping berarti dari samping sisi kanan ya, sisi kanan sini itu nanti bentuknya seperti apa. Memotong garis berarti dari garis yang sisi atas, nah nanti mungkin ini ada tambahan serta ukuran, dan juga dari ketemu dengan sisi garis yang ada di area sini. Jadi seperti ini tadi ya. Di tampak atas dan tampak depan. Nah, yang dicari itu tampak samping kanan. Nah, samping kanan itu menggambarnya seperti apa sih? Nah, berarti letak ujung dari kuda-kuda misalnya atap ya ini atap. Itu nanti kita proyeksikan menggunakan jangka ya Dek, jangka di sini terus sampai sini. Jadi titik tengahnya nanti sini kalian jangka, terus kasih sumbu garis ini dan ketemu dengan atap yang ada di sini ya. Ini titiknya. Itu benar ya. Jadi tampilannya nanti lurus terus yang di sisi ini atap yang area sini berarti kalian juga garis sampai ketemu garis ini jangka ketemu garis ini, nah, ini dan juga ketemu garis ini. Dan titik pertemuan-pertemuan itulah nanti yang akan dinilai ya, bentuknya sesuai atau tidak. Terus saya lanjutkan dulu untuk proyeksi aksonometri. Ini garisnya garis kenyataan sejajar. Dalam kenyataan itu sejajar. Jadi ini garis bantu. Garis bantu bentuknya juga nanti sejajar ya. Tidak ketemu dengan satu titik tertentu. Jadi kalau yang proyeksi tadi misalnya satu titik itu kan ketemu di satu titik di sini ya. Berarti yang area misalnya satu titik, berarti yang vertikal itu dia tegak lurus. Nah, jadi yang horizontal dia ketemu di satu titik. Yang 2 titik berarti kalau proyeksi kapan? Udah sekalian aja ya. Jadi yang 2 titik nanti titik yang horizontal dan vertikal apa? Horizontal ya yang ada di sini dan vertikal garis-garis sumbu vertikal ini nanti ketemu di satu titik tertentu itu 2 titik. Kalau 3 titik nanti yang area bawah di tengah nanti digambarkan nanti ketemu di titik yang ada di bawah. Namanya sehingga sejajar jadi vertikal dan horizontalnya ini itu sejajar tegak lurus. Proyeksi aksonometri ini menggambarkan benda dengan ketentuan sudut, skala pendekatan, jadi menggunakan tadi isometri, dimetri, dan trimetri. Dalam penggambaran, garis-garis proyeksi digaris tegak lurus terhadap bidang-bidang 3 dimensi, terukur, dan terskala. Jadi
ini nanti tergantung dari sudutnya ya. Sudutnya apakah menggunakan isometri semua sama atau dimetri dan juga trimetri ketika sudutnya sama. Beda. Ini tadi ya, misalnya ini 5 cm ya. Jadi tampilannya itu seperti ini deh. Walaupun ini bangunan yang sama, tapi jika kita menggambarkan menggunakan jenis yang berbeda, proyeksi aksonometri yang berbeda, juga tampilannya terlihat berbeda. Jadi yang isometri, ini ke sana juga 5 cm, 3 cm, ukurannya tetap sama deh. Tetap menggunakan skala ya, skala tis. Terus yang dimetri juga sama, ini ke sana 6 cm ya, 6 cm. Nah, penggambarannya di skala 3 cm. Dan trimetri ini semuanya berbeda. Seperti itu. Ini tugas. Tugasnya 2 saja ya. Saya nggak mau banyak-banyak. Tugasnya hanya 2. Tadi yang pertama, ini ya, proyeksi. Terus yang kedua itu aksonometri. Menggambar ini garis lurus, ada sudut, sini sudut, sudutnya rata. Tapi digambar dengan proyeksi dimetri. Digambar dengan proyeksi dimetri ya. Dan disesuaikan dengan ukuran yang ada di sini. Gitu. Jadi saya juga mau ini ya, mau sesuai misalnya, Pak kemarin tugasnya 2 kok sekarang 1. Oke, saya mau 2 juga. Ya, boleh, boleh. Oke, ada yang ingin didiskusikan, silakan. Izin bertanya, Pak. Ya, silakan. Ya, tugas nomor 2 itu juga dibikin pakai etiket, ada etiketnya atau enggak? Oke, jadi semua tugas manual menggunakan etiket. Jadi penggambarannya di dalam etiket ya, Dek. Gitu, yang lain silakan. Pak, izin bertanya, Pak. Masuk. Ada absensi nggak, Pak, hari ini, Pak? Absensinya print screen aja ya. Oh, oke. Oke, Pak. Terima kasih. Nanti belum sekarang. Jangan action dulu. Ada yang ingin didiskusikan materi atau tugas? Pak, izin bertanya, Pak. Untuk gambar yang diproyeksikan itu, Pak, semua akan menggunakan pensil atau gambar bangunan yang mau diproyeksikan menggunakan drawing pen, Pak? Boleh ya. Jadi kemarin sebenarnya saya mau menggunakan pensil semua, tapi ada beberapa mahasiswa itu yang misalnya menggunakan pensil di foto terlihat putih semua ya. Mungkin menggunakan mode kamera beauty itu. Beauty cam. Jadi mau saya tabeli yang gambar bangunan ya nanti. Bangunan atau bentuknya segi kemarin itu menggunakan drawing pen boleh nggak? Boleh. Saya perbolehkan. Jadi nanti untuk gambar bangunannya boleh nanti ditebeli menggunakan drawing pen 0,3 atau 0,2 atau 0,1 silahkan. Bebas. Kalau Pak saya pensil saja udah ini. Soalnya kamera saya nggak ada kamera beauty. Oke, boleh. Adanya kamera handsome. Boleh ya.
Jadi boleh semua. Yang lain silakan. Saya Pak mau bertanya tentang tugas Pak. Oke, silakan. Untuk yang aksonometri tadi itu digambarnya 6 senti beneran gitu Pak. Maksud saya kan gini, ketika dua dimensi 6 kan bisa, ketika diubah jadi 3 dimensi kan itu jadi berubah ukuran Pak. Nah itu gimana Pak? Oke, yang aksonometri ya. Aksonometri kita sepakat saja karena gambar kertas kerjanya itu menggunakan A3 ya, Dek. A3. Jika ingin di skala 2 ya. Misalnya 2 kali lipatnya boleh. Berarti nanti ditulis saja skalanya 2:1. Gitu ya. Oke. Berarti untuk semua saja ya, di skala 2 kali lipatnya. Jadi nanti ditulis 2:1. Oke, yang lain, kalau tidak ada pertanyaan, saya cukup ya.